Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap saudara tetap setia mengikuti setiap renungan dari program Levi Ministry ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya selalu berdoa untuk saudara yang setia. Bahkan mungkin ada beberapa saudara yang mulai bergabung dengan Levi Ministry. Saya juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan semangat untuk selalu belajar firman Tuhan kepada saudara-saudara yang setia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menurut kitab Injil Yohanes, ada seorang murid Yesus yang disebut sebagai seorang pencuri. Siapa dia? Ya, dia adalah Yudas Iskariot. Dia seorang bendahara dalam kelompok Yesus Kristus dan murid-muridnya. Dan ternyata Yudas ini sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya, yang dipercayakan oleh Yesus dan murid-murid lain untuk dia kelola. Saudara, hampir kurang lebih 3 tahun Yudas menjadi murid Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus, dia mendengar pengajaran tentang Yesus. Dia mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan sayang sekali, bukannya Yudas bertobat, tetapi malahan dia semakin tamak, saudara. Semakin rakus dengan uang. Yaitu ketika puncaknya dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah saudara, bagaimana nasib Yudas sebagai seorang pencuri yang tamak? Yaitu dia mati bunuh diri, saudara. Dan dia mengalami kematian yang kekal pastinya. Sepertinya itulah nasib seorang pencuri yang tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Saudara, mungkin saudara berpikir saat ini, masa sih seorang pencuri saja bisa masuk neraka? Saudara, saya katakan ya, karena pencuri atau mencuri itu melanggar salah satu hukum Allah dari 10 perintah Allah yang Tuhan berikan melalui Musa, yaitu perintah yang ke-8, jangan mencuri. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apalagi seperti Yudas, mencuri kas, mencuri uang untuk pelayanan, mencuri kas gereja, melakukan dan menggunakan uang yang bukan menjadi miliknya, memberlakukan uang itu seperti milik dia sendiri, padahal itu uang milik orang lain, atau mengambil uang tanpa orang lain tahu, padahal itu bukan miliknya. Itulah disebut pencuri, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan apalagi jika pencuri ini tidak mau bertobat, pasti hukumannya adalah neraka, kematian kekal. Saudara, firman Tuhan mengatakan mencuri juga bisa disamakan dengan berbohong. Mencuri juga bisa disamakan dengan menipu atau berdusta. Mencuri berarti sama dengan tidak mengasihi orang lain, saudara. Dan mencuri itu sama dengan orang yang egois. Dia memikirkan dirinya sendiri. Yang lebih penting dia happy. Orang lain hancur, orang lain rugi. Emang gua pikirin. Itulah seorang pencuri yang jahat di mata Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mengetahui akibat dosa mencuri itu, patutlah orang-orang seperti ini harus dihukum berat jika mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Saudara, ketika Yesus disalib, ada 2 orang penjahat yang disalib di sisi kiri dan sisi kanan Tuhan Yesus. Injil menuliskan mereka adalah penyamun atau pencuri atau perampok kelas kakap, sehingga mereka harus dihukum mati. Nah saudara, mari kita simak ada percakapan yang sangat menarik antara para penyamun yang ada di kiri dan kanan Yesus pada waktu mereka bertiga disalib. Dan inilah perkataan mereka yang mungkin saudara dan saya sering membacanya, dan mungkin saat ini juga kita akan mengerti maknanya yang luar biasa itu. Dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40 saudara.
Tetapi seorang yang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalimat salah seorang penyamun yang marah terhadap teman penyamun satunya yang menghujat Yesus. Penyamun ini mengatakan bahwa Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Kalimat ini sudah mencuri hati Tuhan Yesus. Saudara, secara tidak langsung penyamun ini mengakui bahwa Yesus itu tidak berbuat salah meskipun dia disalib. Penyamun ini secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang kembali. Saudara, pernyataan si penyamun tentang jati diri Yesus adalah sebagai ungkapan pertobatan menjelang kematiannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan hal tersebut membuat Yesus memberikan satu janji kepada penyamun ini yang sudah bertobat, yaitu janji berupa berkat yang besar dan tidak pernah dia bayangkan. Apa itu? Yesus menjanjikan Firdaus kepada penyamun, perampok, pencuri kelas kakap ini yang sudah bertobat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bahas apa Firdaus itu. Saudara, Firdaus itu adalah yang pertama disebut sorga tingkat 3. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus pernah diangkat ke Firdaus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Di situ dikatakan, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." Luar biasa. Saudara, Yesus menjanjikan Firdaus, yaitu sorga, tempatnya di tingkat 3 sorga, untuk seorang pencuri yang pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya bertobat. Arti Firdaus yang kedua, saudara, Firdaus adalah tamannya Allah. Kita baca dalam Wahyu 2 ayat 7. Saudara, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Ini pernyataan Yesus kepada Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di Firdaus yang disebut juga taman Allah, di situ Yesus katakan ada pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini menjadi makanan bagi orang-orang percaya yang tinggal di sana. Sehingga mereka tidak mengalami kematian. Mereka mengalami kehidupan yang kekal. Arti Firdaus yang ketiga, saudara, adalah pangkuan Abraham. Saudara, di dalam Lukas 16 ayat 22. "Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham." Pangkuan Abraham di sini adalah suatu istilah di mana orang-orang beriman seperti Abraham yang telah mati dahulu dikumpulkan bersama-sama di suatu tempat, dan di situ disebut pangkuan Abraham. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pangkuan Abraham sebagai istilah dari Firdaus. Saudara, janji berkat untuk masuk ke Firdaus bukan saja berlaku bagi seorang pencuri yang sudah bertobat, tapi juga berlaku bagi penjahat-penjahat, pendosa-pendosa yang bertobat sungguh-sungguh. Sekarang ini, saudara, jika posisi kita
ada dalam posisi yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang jatuh dalam dosa. Dosa apa saja? Perselingkuhan, korupsi, penipuan besar-besaran. Mungkin kita saat ini sedang melakukan hal-hal yang menjijikkan yang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Saya ingin katakan saudara, jangan tunggu kita sakit dulu. Jangan tunggu kita sedang menanti detik-detik terakhir mau kematian kita, maut menjemput kita baru bertobat. Itu akan terlambat saudara. Tapi saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar janji tentang Firdaus itu, mari kita lepaskan semua dosa-dosa itu. Mari kita lepaskan semua kejahatan, pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan yang menjijikkan, yang membuat Allah berpaling dari kita. Kita lepaskan supaya janji masuk ke Firdaus itu berlaku bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang setiap perbuatan jahat manusia harus ada konsekuensinya di dunia ini. Meskipun saudara dan saya sudah dijanjikan oleh Allah, jika bertobat kita akan masuk di sorga, masuk Firdaus. Tetapi saudara, konsekuensi yang di dunia ini haruslah kita jalani. Apalagi negara kita ini adalah negara hukum saudara. Tetapi setelah kematian, kita yang sudah bertobat ini, meskipun di dunia kita mengalami hukuman, kita akan menerima Firdaus. Kita tidak akan dihukum lagi. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Berkumpul bersama dengan Bapak Abraham. Berkumpul bersama dengan orang-orang beriman yang sudah mati sebelum kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima janji Allah. Masuk ke Firdaus dengan satu syarat. Bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.